Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Bahtera. Kita akan memulaikan kebaktian kita. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Kembali mari kita mengingat bahwa kasih yang sempurna hanya kasih dari Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini, karya terbesar. Pujian dari
kasih Tuhan, kasih surga-Mu, kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali Tuhan, kami akan memulaikan kebaktian kami. Biarlah Tuhan, setiap persembahan pujian yang kami naikkan semuanya menyenangkan hati-Mu. Kiranya ada salah dan pelanggaran kami Tuhan ampuni. Biarlah semuanya Tuhan yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama bersuka cita Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami mau bersama-sama menaikkan hati kami, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap memulaikan kebaktian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat kembali persilakan duduk. Walaupun kita di rumah masing-masing, mari jemaat Tuhan, kita bersuka cita, kita naikkan pujian ini bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat silakan bangkit berdiri. Mari Jemaat Bahtera sebagai keluarga Allah, kita meminta kepada Tuhan untuk menyatukan hati kita untuk dapat saling mengasihi. Kita naikkan pujian ini, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih
suami, istri, saudari kita. Mari kita bergandengan tangan. Kita nyanyikan pujian ini, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, amin, di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, cinta keluarga Tuhan, haleluya, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan, ku cinta. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, haleluya, semua saling mengasihi, betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan, semua saling mengasihi, betapa senang ku mencari keluarganya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat kembali silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan hati seperti hati Tuhan, yang dapat, yang mau mengasihi, supaya kita dapat saling mendorong, dapat saling menguatkan. Kita naikkan pujian ini, berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Kembali pisahkan bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di
kami naikkan Tuhan, bukan karena kami sekedar hafal liriknya Tuhan, bukan karena nada yang indah Tuhan, tapi benar-benar kami mempunyai kerinduan Tuhan, untuk mempunyai hati seperti hati-Mu yang dapat saling mengasihi Tuhan. Secara jasmani Tuhan, kami masih kurang dalam saling mengasihi, tapi Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, biarlah Tuhan Kau mau memberikan kami hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu Tuhan, untuk dapat melihat sekeliling kami, untuk dapat saling mengasihi. Bukan hanya sekedar kami mengasihi Engkau Tuhan, tetapi kami dapat seimbang Tuhan, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Tuhan, sebagai keluarga Allah, kami mau saling mendukung Tuhan. Kadang kami kurang Tuhan untuk saling mendukung. Biar belas kasihan-Mu sebagai jemaat Bahtera, sebagai keluarga Allah Tuhan, kami mau dapat benar-benar Tuhan saling mendukung, saling mendorong Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama maju di dalam Engkau, bertumbuh iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk dapat ditaburi oleh firman-Mu. Lingkupi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat kembali silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Shalom. Jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengucap syukur untuk dapat kembali beribadah kepadanya, walaupun hanya melalui online, tapi kita tahu Dia ada bersama dengan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sidang jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Tema pada pagi hari ini adalah dibentuk untuk keluarga Allah. Jadi kita dibentuk untuk keluarga Allah. Allah menghendaki sebuah keluarga, dan Ia menciptakan kita untuk menjadi bagian darinya. Ini adalah salah satu tujuan Allah untuk kehidupan kita. Ia telah merancangnya sebelum kita lahir. Seluruh Alkitab adalah kasih tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang mengasihi, menghormatinya, dan memerintah bersama Dia untuk selamanya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kita dapat melihat dari pembacaan di Efesus ini, jadi merupakan keinginan Allah untuk menjadikan kita anak-anaknya. Lebih jauh kita akan membaca di dalam 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke 14 dan 18. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai yang ke 18.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kita harus, ya kalau kita mau digolongkan sebagai anak-anak Allah, maka kita harus keluar dari kumpulan orang-orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan. Barulah kita akan menjadikan, barulah Allah itu menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Setiap manusia diciptakan oleh Allah, tetapi tidak semua orang menjadi anak Allah. Sekali lagi, setiap manusia diciptakan oleh Allah, tetapi tidak semua orang menjadi anak Allah. Nah, gimana kalau kita mau menjadi anak-anak Allah? Satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anak Allah, tentunya kita menjadi keluarga Allah, adalah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Kita menjadi bagian dari keluarga jasmani, ya, dilahirkan dari ayah dan ibu kita. Itu menjadi disebut dilahirkan kembali, menjadi bagian dilahirkan kembali oleh secara dilahirkan secara jasmani oleh ayah dan ibu kita, itu disebut sebagai kelahiran pertama. Sedangkan untuk menjadi anggota keluarga Allah, kita harus melalui kelahiran kedua. Apa itu menjadi kelahiran kedua? Kita dapat membaca di dalam Yohanes 3. Kita baca dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Di situ kita dapat melihat, ya, percakapan antara Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus, ya, karena dia nggak mau ketahuan. Kita tahu orang Yahudi itu kayak gimana sekali sama Yesus. Tapi Nikodemus ini dia dapat tertarik dengan Yesus. Jadi dia datang malam-malam. Dia katakan di sini, ya, dari pembacaan, Yesus menjawab. Di sini dikatakan, ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda yang kau jadikan jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab ayat 3, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi Nikodemus seperti pikiran kita, dilahirkan kembali berarti masuk lagi di kandungan ibu. Yesus katakan bukan, dilahirkan kembali adalah dilahirkan. Jawab Yesus, aku sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Kita baca ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali. Di sini kita dapat melihat di dalam pengajar, kamu tidak percaya, ya, Yesus
menerangkan lebih lanjut kepada Nikodemus bahwa dilahirkan kembali adalah dilahirkan di dalam air dan roh, ya. Kemudian di situ kita dapat melihat bahwa akhirnya Nikodemus benar-benar dapat percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias juru selamat yang diutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undangan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah itu bersifat universal. Jadi secara terbuka umum. Tetapi syaratnya untuk menjadi keluarga Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah, itu dapat kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, jadi bukan kita menjadi dilahirkan kembali itu bukan lagi masuk ke dalam kandungan kita, tetapi benar-benar dilahirkan oleh Allah. Bagaimana itu dilahirkan oleh Allah? Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, jadi dilahirkan kembali maksudnya yaitu apa? Kita beriman kepada Yesus. Tapi tidak cukup kita katakan saya beriman kepada Yesus, tetapi kita harus melakukan firman dan dipimpin oleh Roh Allah. Itulah yang dimaksud, ya, jadi dipimpin oleh Roh Allah. Kekuatan kita tidak mampu melakukan firman Allah, tidak mampu. Roh kita memang penurut, tetapi daging kita. Ibu ulang-ulang katakan bahwa kita memang sudah diselamatkan, tetapi gen berdosa itu ada dalam kehidupan kita. Untuk mematikan keinginan daging kita ini tidak gampang. Kekuatan kita tidak mampu. Hanya roh Allah. Jadi kita harus dipimpin oleh roh Allah sehingga kita dapat mematikan keinginan daging. Maka kita akan menjadi anggota keluarga Allah. Keluarga kita secara jasmani adalah karunia Tuhan yang luar biasa, tetapi sifatnya sementara. Ya, jadi keluarga jasmani kita itu sifatnya sementara dan rapuh, sering pecah, benar gak? Percekcokan, perceraian, bisa kita berjauhan, ya, pindah. Dulu kita lahir di mana, akhirnya kita karena berkeluarga atau karena tempat kerja, kita akhirnya berjauhan, menjadi tua dan tidak terelakkan kematian. Jadi keluarga jasmani kita di bumi ini tidak kekal. Sebaliknya keluarga rohani, yaitu hubungan kita dengan orang percaya lain, hubungannya lebih kuat, lebih permanen dibandingkan dengan hubungan darah, karena akan berlanjut sampai kepada kekekalan. Ya, jadi sangat indah. Jadi sadarilah, kan kadang kita kalau teman gereja kita akan kayak dia bukan saudaraku. Ya, ibu berapa kali kadang saya katakan di jemaat, ya, tolong dong carikan kerja ini, ada nak atau adakah bapak ibu di tempat kerja, ada enggak lowongan untuk saudara seimanan kita? Oh, enggak ada bu, enggak ada bu Gem. Nanti tiba-tiba saudaranya udah kerja bersama dengan dia. Itu sering kali terjadi. Kenapa demikian? Karena
dia tidak menganggap bahwa saudara seimannya ini adalah itu merupakan saudaranya yang akan sampai kepada kekekalan. Karena terhisap di dalam keluarga Allah. Ya, kita kadang tidak mau tolong. Ngapain itu anak-anak sekolah minggu? Kita mau nyumbang-nyumbang, anak saya juga tidak ada lagi, anak saya sudah besar. Ngapain anak sekolah minggu kita mau tolong, mau nyumbang? Itu kan anaknya orang. Nah, hal-hal demikian hati-hati ya saudara ya. Di dalam Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat 15 dan 17. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Di sini saudara bisa baca, kita dapat melihat di sini sifat manusia lama dan manusia baru. Jadi kita disuruh matikan dalam diri kita segala yang duniawi, itu gen berdosa, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Kita bisa baca juga di dalam Galatia ya. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Dulu kita lakukan itu, tetapi sekarang tidak bisa. Tapi sekarang buanglah semuanya itu. Marah juga, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, saling mendustai. Tanggalkan semua itu. Karena kita harus mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar pencipta kita. Ya, jadi tidak ada lagi orang ini, suku ini, tidak ada lagi. Sebagai orang pilihan Allah dikuduskan dan kenalkanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabar satu dengan yang lain. Ampuni yang lain. Jangan menaruh dendam. Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Ya, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur dengan baik. Jadi itulah, itu manusia lama kita harus kita matikan. Kalau di dalam Galatia dikatakan disalibkan, supaya kita benar-benar akan terhisap dalam keluarga Allah dan kita akan disebut anak-anak Allah. Manfaat kita menjadi anggota keluarga Allah. Manfaatnya kita menjadi keluarga Allah. Pada saat kita dilahirkan secara rohani ke dalam keluarga Allah, kita diberikan hadiah yang luar biasa. Nama keluarga, keserupaan keluarga, hak istimewa keluarga, dan ada warisan keluarga. Tetapi kita tidak menyadari ya akan hal ini, seperti di dalam Lukas 15 ayat 31. Kita ingat tentang perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Waktu anak itu kembali, gimana anak yang bungsu itu pulang, ya sedang menyadari keadaannya, dia pulang, dibikin pesta apa? Anak yang sulung marah kan? Dia tidak mau masuk, akhirnya ayahnya yang keluar, terus ayahnya bilang sama dia, kepada anak yang sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi ingat, kita adalah anak-anak Allah. Jadi segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita juga. Dalam perjanjian baru memberikan tekanan pada warisan kita yang berharga yang disimpan di surga. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Jadi ada warisan yang disimpan di surga. Tetapi jangan bilang nanti di surga baru kita mendapatkan warisan. Di bumi pun Allah akan memberikan kita kasih karunia-Nya, kebaikannya, kesabarannya. Benar gak? Kita selalu melakukan yang salah, tapi dia selalu sabar, hikmat, kuasa, dan dia selalu berbelas kasihan. Ya, kita juga menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 kita menjadi imamat yang rajani.
Dulu orang berdoa tidak bisa, perjanjian lama nggak bisa langsung berdoa begitu. Harus menjadi imam, melalui imam. Tapi kita sekarang melalui pengorbanan Yesus, kita diangkat semua menjadi imamat yang rajani. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini waktu di bumi ya, providensia oleh Allah. Filipi 4 ayat 13. Yaitu segala perkara dapat kutanggung, segala masalah dapat kita tanggung di dalam kekuatan kuasa Allah. Terus di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29 kita berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Kita berdoa berhak menerima janji Allah. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apalagi yang diberikan kepada kita? Roh Kudus. Dia yang memberikan kita kekuatan. Waktu dikatakan waktu kita lemah kita datang kepada Dia. Kalau kita sering bersekutu dengan Dia, di saat kita lemah Dia akan datang bersama dengan kita, dan akhirnya kita masuk di dalam persekutuan dengannya. Makanya kita tidak bisa lagi mengucapkan hal-hal yang sangat memberatkan. Maka roh kita dibantu oleh Roh Kudus mengucapkan segala keluh kesah kepada Bapa di sorga. Amin. Ada Roh Kudus. Dia memberikan kita kekuatan sehingga kita keluar sebagai pemenang. Kita mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia ingin agar jemaat menyadari betapa berharga dan mulia warisan yang telah Allah berikan kepada umatnya. Di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 14. Di situ Paulus mengutarakan keadaannya secara jasmani. Dia orang yang terpelajar lah. Bagaimana? Tetapi dia katakan apa? Segalanya kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus itu lebih mulia. Ya, dianggap rugi. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 14. Di sini Filipi 3, Ibu ingin kita baca. Filipi 3 ayat 8. Yang kukendaki ialah, Filipi 3 ayat 10. Mengenal Dia dan kuasa kematiannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang. Bukan soal aku telah di sini, saudaraku tidak menganggapnya. Mana nih? Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi Paulus di situ, dia bilang di situ mulia sekali. Tepatnya apakah yang ada dalam warisan itu? Apa sih warisan itu yang Allah sediakan di sorga? Bersama dengan, yaitu apa? Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Kita dibebaskan dari segala penyakit. Ya, sakit inilah, kalau di sini sakit encok lah, sakit apalah, segala sakit penyakit, ya, bahkan kematian. Kalau sudah di sorga tidak ada lagi orang mati. Kita diberikan upah, menerima mahkota abadi. Kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Nah, ya jangan saudara bilang apa itu firman Tuhan. Nah, saudara, bisakah kita seperti, coba kita lihat sedikit di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sedikit Ibu mau baca di sini 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah perkataan Paulus saat-saat dia sudah mau meninggal, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Nah, gimana saudara? Kira-kira kalau saudara dikasih tahu, kau sudah mau meninggal, gimana? Apa bisa kita seperti Paulus? Telah tersedia mahkota bagiku, aku sudah siap.
atau ketakutan. Pikirkan saudara, kalau saudara nanti mati, apa masuk surga? Ingat, hidup kita, napas kita ini seperti uap saja. Sebab itu mari kita mau dilahirkan kembali. Supaya yaitu apa? Kita mematikan, kita melakukan firman Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus kita mematikan keinginan daging kita. Jangan hidup sembrono mau-maunya. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Jangan sampai ada orang ketakutan kalau ajal mau menjemputnya. Persiapkan hidup kita, ya. Rasul Paulus menuliskan di dalam di dalam 1 Petrus 1 ayat 4, warisan itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di sorga. Ini berarti bahwa warisan kekal kita sangat berharga, murni, permanen, dan terlindungi. Tidak seorang pun dapat mengambilnya dari kita. Warisan yang Allah berikan tidak dapat dihancurkan oleh perang, guncangan, ekonomi, atau bencana alam. Kadang kalau warisan dari orang tua, nenek moyang, wah cepet habis. Ya, bisa juga dikasih rumah, ya datang gempa hancur. Bisa juga karena resesi ekonomi, jual habis semua jadi melarat. Tapi warisan kita tidak ada yang bisa tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Rasul Paulus menuliskan suratnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Barangkali kau anggap kebaktian itu aduh malasnya ikut. Ingat, Dia sudah menyiapkan kita warisan. Pekerjaan Tuhan mau bantu, aduh capek sekali begini. Apa itu mau bantu? Mau nyapu-nyapu di gereja dulu waktu kita masih kebaktian di gereja. Atau mau bantu pelayanan untuk nyumbang, apa itu? Apa itu kau mau aktif di pelayanan? Tidak dikasih kau uang sama Pak Gembala, Ibu Gembala. Atau bilangin teman, kenapa ya? Kau rajin, kau dikasih uang dengan Pak Gembala? Dikasih uang sama Ibu Gembala? Karena apa? Pikirannya belum sampai ke situ, mengingat bahwa tidak sia-sia persekutuan kita, ya. Nah, sedikit saudara, kita akan melihat baptisan, tentang baptisan. Baptisan itu mengidentifikasikan diri dengan keluarga Allah. Jadi identitas kita baptisan. Baptisan bukanlah ritual pilihan yang dapat ditunda. Baptisan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Itu secara terbuka mengumumkan kepada dunia, aku tidak malu menjadi bagian dari keluarga Allah. Saudara, ada yang belum dibaptis? Ada yang belum dibaptis? Yesus memerintahkan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 harus dibaptis. Jadi baptisan bukanlah perintah manusia, tapi perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Baptisan syarat dengan arti. Baptisan arti adalah pendeklarasian iman, keterlibatan dalam kematian dan kebangkitan, kan di selam, kuburkan, terus bangkit. Terus simbol kematian dan kehidupan lama. Oh, kehidupan lama kita dimatikan semua. Pengumuman kehidupan baru dalam Kristus. Baptisan adalah gambaran fisik, suatu kebenaran rohani. Saudara, baptisan tidak membuat kita menjadi anggota keluarga Allah. Tidak membuat jadi jangan bilang baptis terus saja, tidak, harus dengan iman baru kita dibaptis. Jadi jangan sampai dibaptis karena mau kawin. Terus habis itu kamu tidak mengerti maksudnya. Jadi baptisan tidak menyelamatkan, tetapi baptisan merupakan identitas kita, ya. Baptisan identitas kita.
Dan itu adalah perintah daripada Tuhan juga. Jadi hak istimewa dalam kehidupan kita. Mari kita bisa ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mau menjadikan kita anak-anaknya. Kita sudah membahas tadi, harus kita dilahirkan kembali. Yaitu apa dilahirkan kembali? Mempunyai iman dan melakukan firman dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Hak istimewa. Jadi kalau kalian yang sudah benar-benar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kau rasa dirimu tidak berharga. Tapi engkau harus tahu ada warisan. Kau kaya di dalam Tuhan. Amin. Dan engkau berhak meminta kepada Bapamu di sorga. Jadi hari ini renungan kita adalah aku dibentuk untuk keluarga Allah. Ayat hafalan Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Pertanyaan itu direnungkan, bagaimanakah aku dapat mulai memperlakukan orang percaya lain sebagai anggota keluargaku sendiri. Ya, jadi saudara mulai, orang-orang yang saudara lihat setia, percaya, itu adalah saudaramu. Amin. Bapamu. Kita mempunyai Bapa yang satu, yaitu Tuhan Yesus. Kita semua bersaudara. Dan persaudaraan kita dalam Yesus itu kekal. Ya, kalau yang secara jasmani rapuh, meninggal udah. Di sorga tidak dibilang, ini saudara, enggak. Tapi keluarga Allah yang menjadi Bapa kita nanti di sorga adalah langsung Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat perenungan firman pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa Engkau kerinduanmu menjadikan kami anak-anak-Mu. Sehingga kami berhak untuk menerima warisan, menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu mampukan kami Tuhan dapat merenungkan kembali firman-Mu ini. Sehingga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami bukan saja berkata kami percaya kepada Yesus, tetapi benar-benar kami mau melakukan firman-Mu, mematikan segala keinginan daging kami, sehingga kami terhisap di dalam keluarga-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu menjadikan kami anak-anak tetebusan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau menjadikan kami berarti dalam kehidupan kami di bumi ini juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Masih banyak Tuhan hal-hal yang kami belum bisa lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa benar-benar dapat menyadari bahwa anggota orang-orang percaya di bumi ini adalah merupakan saudara kami. Kami harus saling menopang dan kasih itu kami bawa sampai di sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebagai rasa syukur daripada umat-umat-Mu, kami akan memberikan korban persembahan dan juga milik yang dikembalikan. Tuhan yang akan lipat kali ganda, Tuhan akan memberkati. Terima kasih, segala jeripaya kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak, tetap melindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan berkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.